Indonesia tuh orang-orangnya pintar, tetapi kita kekurangan orang yang amanah. Ingin berkuliah atau memiliki pekerjaan luar negeri, itu kan bukan berarti bahwa mereka itu lupa gitu, atau meninggalkan negeri ini. Justru mereka membawa negara kita, Indonesia, ke gelanggang internasional. Kita harus berusaha atau menjadi pribadi yang lebih berintegritas. Bahwa kita harus merawat nalar berpikir kritis kita agar Indonesia akan terus maju ke depannya. Karena kita jangan mau dikekang oleh banyaknya distraksi maupun orang-orang yang melemahkan Indonesia. Kita harus lebih kuat lagi, dan juga tadi kita harus merawat optimisme di dalam negara kita. Kesempatan itu ada dimanapun dan kapanpun, tapi kita selalu harus bisa memanfaatkan kesempatan itu dengan baik. Kita teknologi itu maju, tapi kadang-kala kita tuh salah mengartikan bahwa teknologi maju itu bukan untuk terjadinya ketimpangan masyarakat, tapi justru untuk menyetarakan masyarakat. Indonesia itu orang-orangnya pintar, tetapi kita kekurangan orang yang amanah. Baik, di sini ada dua. Orang mengambil jabatan ada dua model manusia. Yang mengejar tahta adalah untuk memenuhi kepentingan pribadinya, kebutuhan syahwat dirinya. Maka yang dicari adalah keuntungan untuk dirinya. Yang kedua adalah orang yang menjadikan jabatan itu memang sarana untuk menjalankan tugas sebagai manusia, sebagai khalifah Allah di muka bumi untuk melestarikan semesta. Kalau memang dia mengejar jabatan karena dia tidak akan bisa menjaga rakyat kecuali dengan jabatan tersebut, maka orang ini adalah bisa menjadi orang yang selamat biarpun dia mencari jabatan. Anda ingin jadi gubernur atau bahkan jadi presiden, ini adalah jabatan hebat, tinggi pangkatnya. Bahkan dalam hadis sab'atun yudhilluhumullahu yawma la dhilla, sab'atun yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh. Nanti ada di padang mahsyar, nanti ada satu keadaan yang sangat dahsyat dan tidak ada pertolongan dan perlindungan payung kecuali dari Allah, dan itu spesial untuk beberapa orang. Di antara Pak Imam Adil ini diletakkan di tempat yang paling tinggi, ranking tertinggi dibanding yang lainnya. Ada apa? Karena tugas ini adalah tugas berat, tapi sekaligus kalau sukses pahalanya gede, lestarinya ummah. Maka orang bisa mengejar ini, mengejar tahta ini sah-sah saja. Jadi Imam Adil, penting adanya Imam Adil yang menegakkan keadilan di dalam pemerintahannya. Ini tugas gede, hanya karena tugas gede, godaannya juga gede. Silakan Anda mengejar tahta tersebut dengan alasan saya ingin membangun bangsa, membangun umat, ingin berjuang, berdakwah dan sebagainya. Anda akan jadi presiden di surga. Titi dengan cara yang benar. Dan kalau orang niatnya benar dan dengan cara yang benar, lihat, dia akan punya jabatan yang tidak pernah akan lepas dari tangannya. Ini loh, jabatan yang abadi. Karena apa? Kalau dia adalah meraih jabatannya karena Allah dan untuk Allah, apa yang terjadi pada dirinya? Di saat dia benar-benar mendapatkan jabatan tersebut, maka dia akan menggunakan semaksimal mungkin untuk kebaikan. Tapi di saat menjalani jabatan, dia merasa ini kewajiban, ini tanggung jawab berat. Ternyata suatu ketika berakhir masa kerjanya, dia plong, Allah ringan bagi saya, nggak merasa dipecat orang ini, nggak merasa gelisah orang ini. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi ikut terjun bersihkan sampah di Sungai Cipalabuan di Palabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Sabtu, tanggal 8 bulan 3, 2025. Ini bukan mantau, ini bantu Pak Kapolres, bantu Dandim, bantu Pak Bupati, ringanin beban yang ada di sini. Beban bencana itu kan beban semua, ujar Deddy Mulyadi di Sungai Cipalabuan. Diketahui Sungai Cipalabuan menjadi salah satu titik meluapnya air ketika banjir bandang terjadi di wilayah Palabuhan Ratu baru-baru ini. Air bisa meluap karena tumpahan sampah yang menyumbat aliran sungai. Banjir bandang tidak hanya membuat air meluap ke jalanan, tetapi juga membuat sejumlah rumah rusak parah, bahkan menimbulkan korban jiwa. Kemudian, aksi tersebut diikuti sejumlah warga, pejabat Forkopimda Kabupaten Sukabumi, hingga aparat kepolisian. Sampah-sampah yang berada di sungai tersebut terdiri dari sampah kayu hingga rumah tangga. Deddy Mulyadi mengatakan kedatangannya ke lokasi tersebut bukan untuk memantau, tetapi membantu aparat setempat. Deddy Mulyadi mengatakan terdapat sejumlah faktor hingga menyebabkan banjir bandang dan membuat kerusakan sejumlah bangunan rumah yang ada di sekitar aliran Sungai Cipalabuan. Menurut Deddy Mulyadi, faktor pertama adalah adanya pendangkalan sungai. Kemudian lanjut Deddy, jembatan di dermaga
Palabuhan Ratu yang berada di aliran Sungai Cipalabuan bentuknya lurus. Yang kedua, jembatannya lurus, nanti jembatannya dibongkar dibuat melengkung, nanti saya bangun jembatannya, ungkap Deddy Mulyadi.